Hello guys, so before you have learned about what is poem, its social function, structure, and type of poems. And today you will learn about the language features of poems, or in Indonesian we call it ciri kebahasaan dalam puisi. And from now on, I'm going to speak in Indonesian to explain the material. Berikut adalah ciri kebahasaan dalam puisi, atau kita bisa menyebutnya dengan poetic devices atau peranti puitis dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah word choice atau pemilihan kata. Word choice adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penulis dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk arti kata tersebut, baik denotatif dan konotatif, nada, dan pendengar dalam puisi tersebut. Word choice akan membuat puisi terlihat lebih bagus dan mengesankan. Contohnya, daripada menggunakan kata small akan terdengar lebih menarik jika kita mengganti kata small dengan tiny, petite, little, dan sebagainya. Yang kedua adalah simbol. Simbol adalah peristiwa atau objek, bisa orang, benda, atau tempat yang mempresentasikan sesuatu yang non-fisik, seperti ide, nilai, atau emosi. Dan contohnya, cincin merupakan simbol dari persatuan dan pernikahan. Yang selanjutnya adalah tone and mood. Tone and mood adalah peranti yang dipakai oleh penyair untuk mengungkapkan perasaan dan sikap tertentu dengan menggunakan pilihan kata yang bisa mengindikasikannya. Tones atau nada-nada tertentu tidak hanya mencakup ironi dan sindiran, tetapi mungkin juga kasih sayang, kepahitan, hayalan, dan sejumlah emosi dan sikap lainnya. Nada juga bisa merujuk pada suasana hati keseluruhan dari puisi itu sendiri, yang bertujuan untuk mempengaruhi respon emosional pembaca. Selanjutnya adalah imagery atau citraan. Imagery adalah penggunaan kata-kata dalam puisi untuk mengungkapkan atau menghadirkan pengalaman indrawi, dan terdapat beberapa macam imagery. Contohnya seperti visual imagery yang berhubungan dengan penglihatan, auditory imagery, pendengaran, gustatory imagery, pengecapan, olfactory imagery, penciuman, dan kinesthetic imagery yang berhubungan dengan gerak atau energi. Contoh dari imagery adalah the noise of your eyes, it's far too loud, and thus I look away. Penggalan puisi tersebut merupakan contoh dari auditory imagery atau pendengaran, karena dari kata-kata the noise dan too loud itu berhubungan dengan indera pendengaran. Yang selanjutnya adalah figurative language atau figure of speech, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bahasa kiasan. Figurative language adalah bahasa yang menggunakan kata atau ekspresi yang berbeda dengan arti harafiah kata tersebut. Penggunaan figurative language adalah agar bahasa di dalam puisi lebih beragam dan deskriptif. Berikut adalah beberapa jenis figurative language. Yang pertama adalah onomatopoeia. Onomatopoeia digunakan untuk menggambarkan bagaimana kata tertentu terdengar persis seperti apa adanya. Contohnya adalah honk yang terdengar seperti suara klakson atau whoosh yang terdengar seperti suara angin. Yang selanjutnya adalah simile. Simile adalah figurative language yang digunakan untuk mengekspresikan perbandingan antara dua objek yang biasanya membawa karakter yang sama. Perbandingannya menggunakan kata like atau as. Contohnya, my love is like a red rose. Untuk membandingkan dua objek tersebut, digunakan kata like. Dan yang selanjutnya adalah personification atau personifikasi dalam bahasa Indonesia. Personifikasi digunakan untuk mengekspresikan tindakan benda-benda non-manusia yang diberi karakteristik manusia. Contohnya, the days crept by slowly and sorrowfully. The days merupakan benda non-manusia, dan slowly, sorrowfully merupakan karakteristik dari manusia. Dan yang selanjutnya adalah hyperbole atau hiperbola dalam bahasa Indonesia. Hyperbole digunakan untuk mengungkapkan ekspresi yang berlebihan. Contohnya, I'm dying of a shame. Yang selanjutnya adalah metaphor. Metaphor digunakan untuk menggambarkan hal atau perasaan tertentu dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Contoh, war is the mother of all battles.
Dan itulah beberapa jenis figurative language. Language feature selanjutnya adalah rhythm. Rhythm atau ritme adalah pola suara yang dibuat dengan menekankan kata-kata tertentu dalam sebuah puisi. Contoh, 1, 2 buckle my shoe, 3, 4 shut the door. Bisa dilihat dari penggalan tersebut, di akhir kata mereka menekankan kata-kata tertentu yang sama, seperti to dan shoe, for dan door. Selanjutnya adalah repetition atau repetisi. Repetition adalah penggunaan kata secara berulang dengan tujuan untuk menciptakan suatu efek. Kadang-kadang dilakukan dengan frase yang lebih panjang yang berisi kata kunci yang berbeda yang disebut dengan parallelism atau paralelisme. Contohnya, I was glad, so very, very glad. Selanjutnya, alliteration. Alliteration adalah pengulangan bunyi konsonan di awal kata yang berdekatan satu dengan lainnya dan biasanya terdapat dalam satu baris yang sama. Contoh, big blue basketball bat. Di contoh tersebut, dalam satu baris terdapat pengulangan bunyi konsonan di awal kata yang sama, yaitu pengulangan bunyi konsonan B. Selanjutnya, assonance. Assonance berbeda dengan alliteration, di mana alliteration adalah pengulangan bunyi konsonan di awal kata yang berdekatan, sedangkan assonance adalah pengulangan bunyi vokal dalam kata-kata yang berdekatan, biasanya terdapat dalam baris yang sama. Contohnya seperti go slow over the road. Dan di contoh tersebut terdapat pengulangan bunyi vowel O panjang. Dan yang terakhir adalah rhyme atau sajak dalam bahasa Indonesia. Rhyme adalah pola kata-kata yang awalannya berbeda tetapi akhirnya mempunyai bunyi yang sama. Contohnya seperti moon, spoon, June, mereka memiliki awalan yang berbeda tetapi akhirnya mempunyai bunyi yang sama yaitu huruf end. Tetapi rhyme atau sajak tidak diharuskan dalam puisi atau tidak diwajibkan dalam puisi. So there are the language features of poems. So the language features of poems are such as word choice, symbol, tone and mood, imagery, figurative language or figures of speech, rhythm, repetition, alliteration, assonance, and rhymed. I hope after this you will able to construct a short poems and please write a summary about this material. And that's all from me. Goodbye and see you in the next lesson.